terjemahan doang gitu, dari kesaksian atau dari hal-hal lain, tapi kita baca nih daging nih firman Tuhan ini. Kita berdoa ya. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk setiap teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di laptop ini, berkumpul bersama untuk mau berfokus dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, untuk kami dapat pertumbuhan, kami dapetin kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kami, dan ketika kami bangun hidup kami di atas dasar firman Tuhan, kelak hidup kami akan menjadi sebuah rumah yang dapat bertahan ketika diterpa angin, badai, diterpa hujan, banjir. Hidup kami akan tetap berdiri karena dasarnya adalah Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memberikan pengertian lebih lagi, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan berikan lagi hikmat marifat bagi setiap kami, untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan ini jadi kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Kisah para Rasul 8, ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, ini kayaknya perlu baca per ayat ya. Jadi saya mau katakan gini. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang belum tahu background dari Kisah Para Rasul 8 ini, sebenarnya Kisah Para Rasul 8 ini adalah sebuah peristiwa. Latar belakangnya itu adalah setelah terangkatnya Yesus ke surga, para murid itu menerima janji tentang Roh Kudus, ya. Para murid terima janji dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akhirnya memampukan para rasul, ya, untuk akhirnya memberitakan Injil di Yerusalem. Ingat, Yesus mengatakan bahwa kamu harus tetap berada di Yerusalem untuk menerima janji Roh Kudus. Dan perkataan Yesus adalah kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi pemberitaan Injil dimulai dari Yerusalem, ya, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, jadi akhirnya para rasul memberitakan Injil di Yerusalem. Banyak deh, ada banyak orang percaya, dari 120 murid jadi 2.000, jadi 3.000, dan semakin bertambah setiap hari. Kemudian ketika para murid ini ada untuk berkomunitas gitu ya, mereka mendapatkan bukan hanya pujian, bukan hanya mendapatkan lebih banyak lagi orang percaya, mereka dapetin hal yang gak enak juga, penderitaan dan penolakan. Nggak cuma dialami oleh Petrus dan Yohanes, para rasul, tapi juga Stefanus. Stefanus adalah salah satu pelayan Tuhan yang melayani para janda-janda, khususnya orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Yahudi yang udah mengadopsi budaya Yunani. Nah, singkat cerita, akhirnya Stefanus atas dasar keinginan dari para alih-alih tarot saat itu yang menginginkan, ya gara-gara mereka kalah debat sih sebenarnya, mereka kalah hikmat. Akhirnya mereka mau merencanakan pembunuhan Stefanus, sampai akhirnya Stefanus dilempar batu dan beneran Stefanus itu mati. Tapi dari sebelum kematian Stefanus udah menyaksikan bahwa ada Yesus di sebelah kanan Allah. Stefanus udah meminta Yesus, terimalah rohku. Dan Stefanus sudah minta jangan mereka untuk jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, gitu ya. Stefanus masih berdoa lagi untuk orang-orang yang menganiaya dia. Nah, akhirnya dari kisah Stefanus itu sebenarnya kita lihat ada nama Saulus, ya. Saulus. Ini Saulus sebelum berubah jadi Paulus. Tunggu ya. Saulus tuh nggak pernah berubah namanya jadi Paulus. Apa-apa saya bahas ya. Nanti aja kalau misalnya lagi bahas Saulus lah ya. Jadi di 8 ayat 1 ini Saulus tuh setuju kalau Stefanus tuh mati dibunuh. Ya, Saulus ini adalah salah satu muridnya Gamaliel. Jadi ya termasuk orang-orang ahli Taurat juga. Pada waktu itu penganiayaan yang hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Wow. Jadi sebelumnya kita lihat bahwa hanya para rasul yang mendapatkan penolakan dan penderitaan, bahkan dimasukin ke dalam penjara. Tapi sekarang jemaat Tuhan yang mengalami penganiayaan. Lalu kita berpikir, apakah penganiayaan itu berarti membuktikan sesuatu ada yang salah? Apakah penganiayaan itu disebabkan karena kesalahan? Nah, kita baca sebentar firman Tuhan ya. Jadi terjadi di Yerusalem orang-orang yang menganiaya jemaat. Akhirnya jemaat tersebar, ya, kecuali para rasul. Kenapa? Karena dibilangnya pusat kekristenan saat itu ada di Yerusalem.
Para rasul sebagai para pemimpin yang ada dalam gereja Tuhan, itu mereka harus stay di Yerusalem. Ya, jadi apapun terjadi nanti kalau misalnya ada apa-apa tinggal ke kantor pusat lah, kayak gitu ceritanya ya, kantor pusat. Nah, tetapi jemaat Tuhan tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Yudea dan Samaria sebenarnya Yesus telah katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di mana Yesus katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Enggak cuma berhenti di Yerusalem dan di Yudea, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi dan ini terjadi. Wow. Saya ketika renungin firman Tuhan ini, saya tepuk tangan. Kenapa? Karena kayak wow, Tuhan ini keren banget. Perkataan Yesus itu tergenapi. Perkataan Yesus itu benar-benar jadi, nggak meleset, nggak gagal gitu ya. Kita kadang punya orang kepercayaan kalau ngomong mah bisa aja, yang kenyataan nggak sesuai dengan apa yang dia katakan gitu ya. Tapi Yesus sebagai pemimpin kita, dia mengatakan hal itu dan beberapa masa sesudahnya terjadi tepat, tidak meleset. Keren banget ya, keren banget Tuhan Yesus. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kita jadi tahu nih pekerjaan Stefanus gitu ya. Pekerjaan Saulus, kok Stefanus. Nah, jadi Saulus itu punya pekerjaan nggak cuma sebagai salah satu dari orang-orang yang mempelajari firman Tuhan ya, ahli Taurat, tapi Saulus juga membinasakan jemaat. Dengan cara apa? Masuk ke rumah-rumah di mana adanya kumpulan orang percaya dan akhirnya menyeret mau itu laki-laki, mau itu perempuan, diseret dan dibawa ke dalam penjara. Jadi intinya Saulus adalah penangkap jemaat Tuhan. Bukan hanya penangkap tapi juga penindas, apalagi orang yang membuat jemaat Tuhan menderita gitu ya. Ya itulah Saulus. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Wow. Jadi ternyata jemaat Tuhan yang tadi di Yerusalem, mereka terpencar, mereka dianiaya dan mereka harus pergi keluar dari Yerusalem menuju Yudea dan Samaria. Tapi mereka juga berada di dalam Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Wah, firman Tuhan gak katakan bahwa karena mereka menderita, mereka dianiaya, mereka berdiam saja. Enggak. Tapi mereka juga memberitakan Injil. Luar biasa. Luar biasa karena sekalipun mereka mengalami penganiayaan, mereka tetap memberitakan Injil. Nah loh, gimana sama kita? Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Tahukah siapa Filipus ini? Kita udah baca di Kisah Para Rasul 6. Filipus adalah salah satu orang yang ikut dalam pelayanan khusus kepada janda-janda orang Yahudi yang sudah mengadopsi budaya orang Yunani gitu. Jadi bukan orang Yahudi asli gitu ya. Nah, jadi Filipus salah satu pelayan Tuhan yang satu kumpulan nih, satu tim sama Stefanus. Nah, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. Sekali lagi, pemberitaannya adalah tentang Mesias, Yesus Kristus. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan. Wow. Jadi, kita lihat nggak cuma para rasul yang dapat melakukan tanda-tanda yang mujizat, melakukan tanda-tanda yang ajaib, melakukan hal-hal yang nggak bisa diterima oleh logika manusia. Tetapi Filipus, pelayan Tuhan, yang dibilangnya ada di bawah mentoring para rasul, bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Maksudnya gini. Di Kisah Para Rasul yang pertama kita lihat bahwa wah, Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan orang. Wah, Petrus bisa khotbah 3.000 orang diselamatkan gitu kan. Wah, para rasul bisa keluar dari penjara padahal penjaranya masih tersusun rapi, kunci masih di tempat, para penjaga masih berada depan pintu. Nah, sekarang Filipus, pelayan yang dibilangnya berada di bawah
kepemimpinan para rasul, bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Ini adalah bukti karya Roh Kudus. Bahwa enggak cuma bagi para rasul aja, tapi dinyatakan bagi para pelayan Tuhan lainnya dengan tujuan pemberitaan Injil. Nah, saya tuh dulu ketika baca firman Tuhan, apalagi kisah para rasul ya, saya terlalu fokus sama fenomena yang ajaib-ajaib. Sampai saya berpikir, ini orang-orang keren banget ya. Ini rahasianya apa? Dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang, ini apa ya? Sampai saya lupa bahwa sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk berani memberitakan firman Tuhan, yang berani untuk menyampaikan tentang Kristus, yang bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib adalah Roh Kudus. Bukan karena kemampuan mereka, bukan karena mereka kayak udah coba dulu nih triknya gini-gini ya, enggak ya. Nah, kemudian orang-orang di daerah di kota Samaria itu yang mendengar, menyaksikan pemberitaan Filipus menjadi percaya, menerima tentang Mesias itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Wow, jadi hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Filipus ini adalah pengusiran roh jahat, orang-orang yang lumpuh bisa disembuhkan, dan orang-orang yang timpang, yang jalannya timpang bisa disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, peristiwa yang ajaib ini terjadi untuk memberitakan tentang Yesus. Bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada pengusiran dari roh jahat. Izin Kak, bisakah dikatakan orang Yahudi berjasa terkait peristiwa penyalipan? Sekalipun Antikris. Itu ada dibahas sih, sebenarnya itu sebuah paradoks ya, tentang orang Yahudi. Kapan-kapan deh saya bahas ya, karena itu paradoks, nggak bisa hanya dijabarkan 1-2 kalimat aja. Itu kompleks banget dibahas ya, kita nggak bisa lihat dari satu kacamata doang, kalau tentang orang Yahudi, gitu ya. Oke, nah jadi ayat yang ke-8, kisah para rasul ayat 8 dikatakan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu, kota Samaria itu. Karena mereka menyaksikan ada banyak orang yang mendapatkan kesembuhan, pemulihan dari roh-roh jahat. Ya, kalau misalnya nama Yesus itu bukanlah nama berkuasa, nggak mungkin ada roh-roh jahat yang bisa keluar dari nama itu. Nggak mungkin ada orang-orang yang bisa disembuhkan ketika nama Yesus diucapkan, ketika mempercayai nama Yesus. Jadi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada berkat yang luar biasa di dalam Yesus. Nah, ya hari ini mau bahas sampai segitu dulu. Selanjutnya sih seru banget nih tentang Simon, seorang magician, seorang ahli sihir, ya nanti akhirnya bertobat gitu ya. Ya tapi besok lah. Satu-satu dulu. Hari ini kita mau fokus ke perikop ini dulu. Kita mau saksikan bahwa dari kisah para rasul 8, ayat yang pertama sampai ayat 8 ini, penganiayaan membuat jemaat Tuhan pergi dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria. Ingat gak sebelumnya saya pernah sampaikan dalam renungan firman Tuhan, ketika Stefanus dibawa ke sidang para imam besar, kan ada Gamaliel ya. Dan Gamaliel katakan bahwa, iya menurut aku itu berhikmat banget sih. Gamaliel katakan bahwa jangan terlalu terburu-buru untuk menghakimi seseorang. Jangan-jangan emang orang itu sebenarnya adalah utusan Tuhan. Jangan-jangan sebenarnya orang itu memberitakan pesan tentang Tuhan. Ya, karena kalau itu berasal dari manusia, toh juga akan hilang aja tuh gitu kan. Gamaliel udah kasih buktinya bahwa
di zaman dahulu ada orang-orang yang punya pengikut banyak gitu ya, menjadi viral, geger saat itu, tapi pada akhirnya pengikutnya menjadi terpencar dan jadi satu persatu hilang tuh. Hilang, ya udah akhirnya komunitas itu hilang gitu aja. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ketika jemaat Tuhan mendapatkan penganiayaan, mereka pergi gitu ya dari Yerusalem. Tapi kita lihat sekarang apa? Ternyata pengikut Kristus tersebar tapi tidak hilang. Tersebar justru memberitakan firman Tuhan. Justru orang-orang di Samaria bisa mendengar dan menyaksikan kuasa Yesus. Keren banget ya. Iya, iya benar. Kalau misalnya kita berpikir bahwa komunitas itu berasal dari inisiatif manusia, komunitas itu nggak akan kekal, nggak akan long lasting, nggak akan bisa bertahan. Karena motivasi mereka adalah dari motivasi keinginan sendiri. Tapi kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi dan semakin besar. Dan kita gak lihat gereja Tuhan ngalamin penganiayaan, justru makin gede, makin tersebar. Ya mungkin kalau mereka nggak ngalamin penganiayaan, bisa aja mereka tetap stay di Yerusalem dan mereka tetap menjadi komunitas yang eksklusif. Ya nggak? Menganggap bahwa ya udahlah kita aja, kita nggak usah beritain ke orang lain, nanti malah makin banyak orangnya, jadi kita nanti malah jadi nggak bisa makin deket gitu ya. Enggak ya, justru gereja Tuhan, jemaat Tuhan mau untuk pergi kemanapun Tuhan perintahkan dan mereka memberitakan firman Tuhan. Wow, ini jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan punya keinginan untuk memberitakan Injil. Nah kita gimana sebagai jemaat Tuhan? Mental kita kadang ya kita cuma jemaat Tuhan, kita perlulah hamba Tuhan untuk mendoakan kita tuh nggak bisa apa-apa, kita tuh perlu untuk berharap dan bergantung kepada Bapak Gembala aja. Kita tuh cuma jemaat Tuhan, kita cuma bisa untuk terima aja, kita cuma bisa disuapin aja. Tapi beda dengan jemaat Tuhan di dalam gereja mula-mula. Jemaat Tuhan justru saya saksikan mereka punya kerohanian yang dewasa sehingga mereka mau memberitakan Injil. Gak harus mereka jadi pemimpin, gak harus mereka menjadi rasul, tapi meskipun mereka hanya menjadi jemaat, mereka tahu ini pesan Tuhan, ini kehendak Tuhan untuk memberitakan kabar Injil. Wow, beda banget gak sama kita zaman sekarang? Beda banget. Jemaat kita sekarang tuh lebih lihatnya apa? Mengharapkan disuapin terus, apalagi dicekokin terus gitu ya. Semoga kita yang dengerin firman Tuhan saat ini, kita sadar bahwa kita perlu bertobat. Kita mau menjadi jemaat seperti yang ada di gereja mula-mula. Bahwa meskipun kita hanya jemaat, yang tiap hari Minggu kita duduk, ikut dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan, aktif dalam beribadah, tapi kita juga tahu bahwa isi hatinya Tuhan adalah supaya semakin banyak orang diselamatkan, supaya semakin banyak orang bisa mengenal Kristus. Atau kita punya hati yang udah dingin. Udahlah, emang orang jahat udah masuk aja ke dalam neraka. Hah? Udahlah, orangnya tuh nggak bener. Udah biarin aja sekalian mereka nanti menderita di bumi dan menderita di kekekalan. Jangan gitu. Justru kalau kita punya kasihnya Tuhan, kita nggak akan rela untuk orang-orang di luar sana tuh nggak kenal Tuhan. Saya katakan ini bukan berarti kita harus paksa semua orang masuk dalam gereja gitu ya. Nggak. Kita aja hidup sebagai saksinya Tuhan aja. Dengan hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Gimana perbuatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan? Kita pernah tolong mereka nggak? Kita pernah ajak ngobrol mereka nggak? Kita pernah menganggap mereka ada nggak? Kita pernah bantu mereka nggak? Orang-orang yang tidak dianggap aja kita nggak nganggap. Gimana mereka bisa kenal Tuhan? Makanya bicara tentang kasih Tuhan ini kan suatu makna yang luas sekali ya. Bicara tentang kasih Tuhan ini nggak harus semua orang itu masuk ke dalam gereja. Mereka bisa kenal Tuhan lewat hidup kita,
mereka bisa mengetahui bahwa ada Kristus dalam hidupnya. Oh, orang ini hidup dalam kebenaran ya. Oh, orang ini tuh hidup dalam kasih ya. Mereka akan juga jadi menyadari bahwa oh, Yesus itu penuh kasih ya. Yesus itu sumber kebenaran ya. Iya. Apa sih kadang tuh apa sih yang membuat itu tuh menghambat untuk memberitakan Injil? Jemaat terkadang masih ada yang mempersoalkan persepuluhan, Kak. Aduh, inilah menurut saya kekristenan kita juga nggak akan bisa bertumbuh-bertumbuh ya kalau kita hanya berkontradiksi seputar persepuluhan aja, berkontradiksi di sekitar persepuluhan aja. Salah satu dosen saya yang suka banget di bidang itu ya, riset ya, apa tuh namanya sekarang, LPPM. Ya, riset ya, pengabdian, apa sih, pengabdian kemasyarakatan gitu ya. Dia pernah katakan bahwa kita nih orang Kristen hanya ribut di persepuluhan aja. Gimana nih dengan amanat agung? Gimana nih dengan pertumbuhan kerohanian? Jadi saya percaya orang-orang yang punya pertumbuhan, orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, hal-hal yang sepele tuh nggak jadi matters bagi mereka. Yang penting nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diberitakan, ada pertumbuhan di dalam Tuhan, ada um, semakin banyak orang diberkatin lewat Tuhan. Oke, aman nggak? Halo, mantap. Oke, jadi yang saya mau tekankan adalah penganiayaan yang dialami gereja mula-mula justru membuat mereka mau memberitakan Injil. Bukan membuat mereka jadi lemah, aduh takut, ya udah deh nggak usah percaya sama Tuhan, aduh gimana ya keluarga aku nanti nggak bisa makan, aduh nanti gimana ya kalau sakit-sakit, aduh nanti gimana ya kalau mereka kejar kita, aduh nanti gimana nama baik kita, enggak. Jemaat Tuhan tersebar dan memberitakan Injil. Bahkan akhirnya orang-orang di Samaria bisa diselamatkan. Banyak orang Kristen itu manja, ngalamin penolakan dikit, ah Tuhan, penolakan tolong jauhkan saya dari penolakan. Tuhan, saya ngalamin penganiayaan, saya dianggap rendah sama orang lain karena saya bicara tentang Tuhan. Tuhan, jauhkan orang-orang yang menganiaya saya. Oh, salah. Salah. Hal-hal gitu tuh jangan ditengking ya, teman-teman. Bapak Ibu semua. Karena penganiayaan, penderitaan tuh adalah bagian kita orang percaya. Kenapa? Lah, Kristus pemimpin kita aja ngalamin penganiayaan, kok kita jemaatnya, pengikutnya mengharapkan kita hidup bebas dari penganiayaan? Iya, iya kan? Susah dikit, baru kita beranggapan bahwa aduh Tuhan, jauhkanlah segala mara bahaya dalam hidup saya. Aduh Tuhan, jauhkanlah hal-hal yang menyakiti seperti ini Tuhan. Yuk, jadi jemaat Tuhan yang dewasa. Yuk, jadi jemaat Tuhan yang mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gini, kasih kita
itu nggak akan bisa dibuktikan tanpa pengorbanan. Cengeng ya, Kak? Ya, bisa jadi. Saya lebih tepatnya manja aja sih, manja aja, manja. Eee terlalu terbiasa hidup dalam kenyamanan sehingga akhirnya ketika Tuhan bawa untuk keluar dari zona amannya langsung, tremor. Nah, saya berdoa kita semua ngerti konsep ini, kasih nggak bisa dilepaskan dari pengorbanan. Kalau Yesus bilang, "Aku mengasihi kamu," tapi dia nggak mati di kayu salib bagi kita, dia nggak bangkit bagi kita, dia nggak menunjukkan kasih kepada kita. Contoh deh dari hal yang sederhana, misalnya gini, ada orang, ya inilah ya misalnya, muda-mudi, muda-mudi, pasangan, "Wah, saya suka nih sama cowok ini," nah, saya bukan cuma suka, kayaknya saya udah jatuh cinta sama dia, kan beda ya katanya kalau suka sama jatuh cinta tuh beda. Nah, terus dalam perjalanannya dia bilang, "Aku udah jatuh cinta sama kamu sejak pandangan pertama." Terus didengar kan sama yang perempuan, "Oh iya." Terus, si cowoknya bilang, eee, "Iya aku mau untuk bisa mengasihi kamu, untuk bisa, eee, menyayangi kamu," gitu kan. "Oh iya iya iya, oke," gitu kan. Terus ketika akhirnya mereka udah berada dalam suatu hubungan, kan pasti kita akan menunjukkan kasih kita, sayang kita tuh lewat pengorbanan. "Eh, aku nih, bentar lagi tuh mau meeting, tapi aku luangin waktu 10 menit bentar ya buat teleponan." Mengorbankan sesuatu. Terus misalnya, mmm, "Eh, kita harus ketemuan nih, kita ketemu di tengah-tengah ya." Nah itu kan pengorbanan ya, ketemu di tengah-tengah, luangin waktu, tempat, duit, gitu kan, untuk akhirnya bisa ketemuan. Nggak bisa kita bilang kita mau mengasihi orang lain, tapi kita nggak pernah mau berkorban buat dia, bohong namanya. Alias itu cuma cuma cintanya cuma cuma perkataannya doang, tapi dia nggak buktikan dengan tindakan dia. Hai rindu siang, ikut nyimak iya, kalau manjain pasangan boleh. Ya, kalau misalnya pasangannya udah halal ya boleh. Bagaimana Kak, saya diminta bawa firman dalam konsel, tapi saya selalu dihantui perbuatan masa lalu. Ya, eee, didoain aja dalam nama Tuhan Yesus, segala hal-hal yang mengintimidasi dalam hidup saya itu dijauhkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Saya pegangan sama firman Tuhan, saya percaya Tuhan melayakkan saya untuk nyampaikan firman Tuhan, ya udah jalanin aja gas. Ya, ya jadi menurut saya Tuhan sendiri udah menunjukkan kasihnya kepada kita lewat pengorbanannya. Tuhan aja datang ke dunia aja udah pengorbanan gitu kan. Apalagi dia, eee, hidup dalam ketaatan atas kehendak Bapa, menderita mati di kayu salib, mati dan bangkit itu udah jadi bukti bahwa dia mengasihi kita. Ya, kasih Tuhan tuh indah banget, tetapi apakah kita hanya mau jadi penerima kasih Tuhan? Ya, kasih Tuhan tuh indah banget ya, aku terima. Wah, kasih Tuhan tuh melayakkan aku, wah keren banget, ya aku terima. Apa hanya kita mau jadi penerima kasih Tuhan aja? Atau kita akhirnya sadar bahwa kasih Tuhan gak cuma bagi diri kita, tapi bagi banyak orang. Sehingga kita mau siap menerima panggilan Tuhan menjadi saluran kasihnya Tuhan, ya. Jadi dari, firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, pengorbanan itu nggak akan pernah bisa dihindari oleh orang percaya. Kita pasti mengalami yang namanya penganiayaan. Kita pasti, mengalami yang namanya pengorbanan demi nama Yesus. Kita pasti akan mengalami penolakan karena nama Yesus. Tetapi pada akhirnya kita lihat hal-hal yang kelihatannya nggak nyaman, nggak enak, bahkan kelihatannya kayak, "Aduh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi?" Ternyata
itu dijadikan kebaikan bagi hidup kita. Buktinya, ada banyak orang yang justru semakin berani menyampaikan firman Tuhan ketika mereka mengalami penganiayaan. Tadi saya sempat mampir nggak sengaja mampir di profilnya Elia Miron. Dia sampaikan di salah satu postnya bahwa dia terima bahwa ini adalah satu uh, penderitaan yang harus dialami karena mengikuti Yesus. Saya setuju itu. Setiap kita ada porsinya untuk kita menanggung, memikul salib, menyangkal diri kita untuk kita mengikuti Yesus. Ada banyak, nggak cuma bicara tentang penderitaan di dalam gereja Tuhan aja, tapi maksudnya ada uh, salib yang harus kita pikul dalam keluarga kita, ada salib yang harus kita pikul di dalam, misalnya di dalam perekonomian kita, ada salib yang harus kita pikul misalnya di dalam panggilan kita, dalam pekerjaan kita, ada bagian itu, ya. Tapi yang jelas itu membuat kita jadi semakin yakin bahwa Tuhan, Engkau layak untuk terima semua yang aku lakukan. Engkau layak Tuhan untuk dimuliakan. Gak apa-apa kalau misalnya aku terima penolakan, aku menerima penderitaan, aku menerima penghakiman. It's okay. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Berat sekali pundak kita, Kak. Iya. Tetapi, Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Saya bacain deh, biar nggak salah baca. Bentar ya, saya buka firman Tuhan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu yang saya katakan ya, bahwa kuk yang Yesus pasang itu enak dan bebannya ringan. Jadi kita bisa memikul setiap salib kita, menyangkal diri kita di dalam Tuhan dengan kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita nggak bisa untuk berjalan sendiri. Wow, hari ini banyak Bapak Ibu yang bisa bergabung ngobrol sama-sama. Hari ini tuh di luar lagi hujan, jadi agak berisik nggak apa-apa ya. Tapi itu yang saya saksikan. Kok sama host kayak semuanya deh. Seluruh Jakarta nggak sih hujan? Nggak baca berita sih. Cuma saya lihat dari perkiraan cuaca tadi malam hujan. Oke, gimana Bapak Ibu semua yang dengar firman Tuhan hari ini? Jakbar aman. Oh, Jakbar aman. Ya, ketika dengar firman Tuhan hari ini gimana? Tentang penganiayaan orang percaya jemaat mula-mula. Tapi justru itu yang membuat mereka tetap menyampaikan firman Tuhan. Penderitaan, penolakan, penganiayaan gak membuat mereka mundur tuh dari Tuhan. Kok iya kita sekarang yang udah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita justru jadi gampang kabur-kaburan. Kita justru malah mengharapkan penganiayaan, penolakan, penderitaan itu dijauhkan dari kita. Semoga hari kita mengalami, semoga hari ini kita mendapatkan pesan yang baik ini, pesan firman Tuhan ini.
dan kita terima pesan firman Tuhan ini, kita lakukan. Ya, bahwa jemaat gereja mula-mula aja memberitakan Injil, nggak harus mereka jadi pemimpin gereja dulu, nggak harus mereka apa ya, menjadi orang yang punya jabatan khusus dulu, enggak, tetapi mereka mau memberitakan firman Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian hati mereka. Itu saja yang mau saya sampaikan dari rumah firman Tuhan ini. Puji Tuhan kita semua diberkatin, saya juga diberkatin dari firman Tuhan hari ini. Saya berdoa, kita sama berdoa supaya setiap firman Tuhan yang dibagikan ini nggak cuma masuk dalam telinga kita terus mental, nggak masuk bahkan cuma ya gitu doang, tapi bisa benar-benar kita renungkan, kita serap dalam hati kita lakukan. Karena pada akhirnya bukan orang yang tahu firman, bukan orang yang pinter firman, tapi orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang masuk dalam kerajaan surga. Kita mau berdoa bersama-sama? Yuk. Tuhan, aku sangat sungguh bersyukur buat setiap saudara-saudara seiman yang bisa hadir di live talk hari ini. Kami bisa berbagi banyak hal tentang kehidupan kami dalam Tuhan, dan ada banyak hal yang kami inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tadi ada yang hidupnya dihantui dengan masa lalunya, penuh dengan intimidasi iblis, ada yang juga sakit lambung selama 3 minggu, ada yang memiliki banyak pertanyaan tentang gereja Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang memberikan setiap hikmat dan pengertian lebih lagi tentang pribadi-Mu. Supaya kami setiap orang percaya ini kami semakin kenal Tuhan, dan kami semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dan akhirnya kami saksikan bahwa Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami, dan Tuhan pakai kami menjadi pernyataan kuasa Tuhan, pernyataan firman Tuhan bagi banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan. Biar kami meneladani gereja mula-mula, di mana mereka sebagai jemaat mau memberitakan Injil sehingga makin banyak orang diselamatkan. Biarkan kami juga punya kerinduan untuk bisa memberitakan Injil kepada semakin banyak orang Tuhan, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kebenaran dan berkat Tuhan, dan terutama mengenal dan mengalami pribadi Yesus yang luar biasa dalam hidup mereka. Kami terima berkat-Mu, kami terima belas kasihan-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu aja, Bapak Ibu semua yang udah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kita mau ketemu lagi besok. Besok itu hari apa? Besok itu hari Kamis. Kita akan bahas kelanjutan tentang Simon. Nah, ini bukan Simon Petrus, tapi Simon yang ada di daerah yang Filipus datangin. Dan akhirnya kita lihat apa yang terjadi dari seorang ahli sihir, apa yang terjadi dalam hidupnya, dan kenapa sih dia sampai diomelin sama Petrus gitu ya. Besok kita akan dengar sama-sama. Oh iya, besok mulai jam 2 kurang. Jam 2 kurang. Oh iya, saya mau sampaikan tanggal 7 April, hari Minggu, kami Coastal Ministry akan mengadakan pelayanan misi dengan memberikan makanan gratis. Puji Tuhan, di pelayanan misi ini yang kedua, yang pertama kemarin di awal Mei, di awal Maret, itu udah berlangsung pertama kali, dan di bulan April ini kita akan adakan di hari Minggu, di sekitar jam sore lah ya, menjelang maghrib, supaya bisa memberikan kepada saudara kita juga yang membutuhkan. Ya well, nggak banyak sih, dalam arti supaya apa ya, bisa diberikan dengan tepat sasaran juga. Jadi saya bagikan ini supaya disupport dalam doa, Bapak Ibu semua. Pelayanan ministry ini memberikan makanan gratis ini bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Supaya akhirnya mereka melihat bahwa masih ada Tuhan, masih ada yang memelihara hidup mereka, meskipun kelihatannya mereka hari itu mungkin pendapatannya nggak seberapa, tapi masih ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saya biasanya memberikan pelayanan misi ini sebulan sekali di awal bulan, ya. Dan karena saya yang mengelola sendiri, jadi ya di bulan April ini puji Tuhan ada 20 kira-kira, lebih ke apa ya, makan malam mungkin ya, makan malam 20 box makan malam, di tempat yang udah kami tetapkan, di 7 April itu. Jadi mohon doanya semuanya supaya ini bisa berjalan dengan baik, persiapan maupun nanti ketika berlangsung semua terjadi dengan aman, dan bisa menolong ada banyak orang yang membutuhkan.
Itu aja sih, nggak ada maksud lain ya. Maksudnya tujuannya memberikan makan gratis ini adalah lebih kepada supaya orang-orang tuh bisa paham, bisa mengerti, mempercayai bahwa masih ada Tuhan yang memberikan mereka berkat gitu. Dan saya bersyukur ketika saya membagikan video ini ada makin banyak orang yang terlibat mau untuk ikut masuk dalam pelayanan ini, pelayanan misi ini, meskipun mereka nggak mau namanya dikasih tahu, tapi puji Tuhan ada banyak orang yang punya hati yang sama untuk menolong sesama kita. Mohon doanya ya Bapak Ibu semua, saya percaya nggak ada hamba Tuhan yang sempurna, nggak ada hamba Tuhan yang kuat sendiri, tetapi karena doa orang-orang yang benar, yang menopang, yang mensupport gereja Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang sekitarnya. Thank you semua yang udah hadir untuk di hari ini. Kita ketemu besok jam 2 kurang. Jam 2 kurang berapa? Jam 2 kurang. Tapi biasanya saya khotbahnya. Saya renungannya mulainya jam 2 ya. Sampai jam 3. 1 jam aja lah, biar nggak usah kepanjangan. Kepanjangan jadi lama, bosan ntar ngeliatin muka saya mulu. God bless you semua. Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menguatkan kita. God bless you, Kak Jagat. Terima kasih Kak Stella. Kasih ya beserta semua. Amin, Kak Jagat. Ada juga David DR. Shalom. Ada Alfa juga. Shalom semua. Bersyukur Tuhan satu. Amin. God bless you semua. Sehat-sehat semua teman-teman.